Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya cuy? Semoga baik-baik saja, sehat walafiat. Jadi hari ini kayak biasa kita mau nge-react video-video potongan lagi cuy. Tapi hari ini kita sedikit kalau bisa kita menenangkan diri kita. Semoga dengan menonton video-video ini semua masalah bisa selesai, masalah apapun itu bisa selesai, karena kita akan nge-react potongan video dari Ustadz Khalid Basalamah. Siapa sih yang nggak tahu sama Ustadz ini cuy? Termasuk Ustadz favorit aku. Jadi langsung aja kita nonton video potongannya. Let's go. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya tentang istighfar. Surah Nuh, surah nomor 71 ayat 7 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah, minta taubatlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya Dia akan menurunkan untuk kalian dari langit midrara. Midrar, kata para ulama tafsir, bisa berarti hujan yang lebat, bisa berarti rezeki yang non-stop, terus dikasih sama Allah bertubi-tubi. Dan dengan istighfar Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun kalian lebat, dan Allah akan suburkan juga seluruh sungai-sungai kalian. Jadi di sini Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa beristighfar, terutama untuk diri aku sendiri juga ya, karena manfaatnya besar ya. Dunia ini semuanya hanya kemasan dan kiasan. Apa bedanya antara seseorang yang tidur di emperan jalan, yang tidak menggunakan kasur, selimut, cuma berlapiskan tanah saja, dan bajunya apa saja yang ada di badannya, dengan orang yang tidur di ranjang yang ratusan juta, rumahnya dari marmer semuanya? Apa kira-kira bedanya antara dua orang ini? Demi Allah, hanya kemasannya saudaraku, kemasan duniawi. Tujuannya sama saja, tidur. Apa bedanya antara orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring emas? Kemasan dunianya yang berbeda, tujuannya makan sama. Jangan sampai kelebihan kemasan yang Allah berikan kepada kita karena kelebihan fisik, karena adanya kemasan kendaraan, kemasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirnya membuat kita melanggar pemberi nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala, yang melarang kita justru menjatuhkan orang lain. Dunia ini semuanya hanya kemasan. Ya betul sih apa yang Ustadz Khalid omongin tuh, terutama untuk diri aku sendiri juga sih. Nggak ada bedanya sih, mau orang kaya mau susah ya sama ya, tetap tidur juga sih ya. Terkadang manusia menanggapinya dengan beda pemikiran. Saya bilang sama istri saya, dan saya juga sampaikan ke bapak ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan saya, kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya anggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip, yang Allah titipkan, mengatakan, Khalid ini istrimu, didik dia, lindungi dia, berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu, karena saya, maka saya akan berikan pahala, kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya, sebaliknya kamu juga begitu. Kamu menganggap saya, tanda kutip, adalah boneka, tanda kutip ya, yang Allah titipkan. Ini suamimu ya, layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, biologisnya, didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih pahala, mati, masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban. Saya bilang sama istri saya, ya pelajaran sih untuk aku, karena aku juga baru nikah lah coy. Next. Dan kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, bagus sekali. Wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Puji Allah teman-teman sekalian. Puji Allah, tanamkan itu dalam hati supaya imannya bertambah. Sebagian ulama salaf kalau berdoa di malam hari sujud, dia mengatakan, ya Allah, zat yang mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah, zat yang mengizinkan aku menghirup udara, oksigen sehingga aku bisa bernafas, zat yang memudahkan lisanku mengeluarkan kalimat-kalimat ini, zat yang memudahkan aku untuk berdoa dan dia menjanjikan untukku jawaban. Puji Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dalam hati kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan aku sujud di malam ini, aku mengucapkan doa-doa ini, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, kalau aku sakit sembuhkan,
Kalau aku lagi miskin, kayakan. Kalau aku lagi butuh, penuhi. Seterusnya. Merinding sih denger ceramah yang bagian ini cuy, nggak tahu kenapa tubuh aku ngerespon secara tersendiri ya. Di dalam Islam, saudaraku, kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah kalau seandainya ada sesuatu aib pada diri orang, muslim atau non-muslim, untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan terjemahannya, kalau kalian melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bukan justru menjatuhkan, bukan justru menjadikan sebagai senjata untuk menghina orang lain atau bahkan menceritakan aib tersebut kepada orang lain. Ya itu yang masih banyak bertebaran sekarang sih. Termasuk diri aku juga sih, harus lebih belajar lagi. Dan kalau seandainya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebuah nikmat. Itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai nangis Ustaz. salah satu akhlak yang buruk yaitu emosional, tidak mengontrol emosinya. Karena ini seperti penyakit jiwa juga. Kapan orang selalu marah tanpa sebab, maka nanti dia akan selalu terbiasa dengan marah. Bahkan seringkali dia marah sama dirinya sendiri. Dia marah sama benda-benda yang dianggap mati di sekitarnya. Misal dia mau pakai sepatu, salah. Atau tidak bisa masuk karena sulit misalnya. Maka dia bisa marah pada dirinya sendiri, atau dia marah pada sepatu itu. Kadang-kadang bahkan dibodoh-bodohi sepatu. Jadi orang, Ya aku masih hampir sering marah-marahin benda-benda mati sih cuy. kalau terbiasa emosional akan membuat dia tidak bisa kontrol diri. Ini berbahaya. Sehingga interaksi sama orang emosional itu tidak nyaman. Mukanya kelihatan gitu, orang emosional matanya membelalak, suka kata-katanya kasar, kita pun tidak nyaman. Kalau kita ada hajat paling kita selesaikan lalu kita pergi dari orang itu. Maka ini harus kita jauhi karena ini sifat buruk. Oleh karena itu kontrol emosi teman-teman, walaupun menyakitkan. Kontrol emosi. Dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang akan masuk, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, nggak ada lagi meludah, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah, tampan seperti Yusuf dan berhati seperti Ayub. Oke, jadi mari kita doa sama-sama, semoga kita semua bisa menjadi penghuni surga dan bisa menjadi lebih baik lagi lah. Oke, jadi satu video lagi lah. Ada orang yang mengatakan saya miskin, ya sudah, ini sudah nasib saya, tawakkal Allah. Saya melamar selalu gagal, tawakkal Allah. Dia vakumkan dirinya. Padahal orang semua ditolak, banyak orang yang ditolak. Jadi wajar itu terjadi, biasa. Tetap dia harus jalan. Selama itu adalah prestasi yang dianjurkan untuk dia kejar pahalanya, dia harus terus maju. Tawakkal Allah. Itu yang dimaksud di sini. Jadi ada orang begitu ya, menggantungkan nasibnya di bawah
simbol atau bendera tawakal, padahal sebenarnya tidak begitu. Mereka anggap ini nasibnya, padahal sebenarnya bisa dia ubah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, kekal ditilawakan oleh orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mencoba mengubah dirinya dulu, baru Allah ubah. Berapa banyak orang kemarin miskin, tapi karena dia mau berubah, Allah jadikan dia kaya. Berapa banyak tadinya orang bodoh, jadi orang pintar. Ceramah hari ini lumayan cuy, jadi kayaknya harus ada part 2-nya sih karena waktunya lumayan lama sih. Jadi semoga kita semua bisa saling introspeksi diri lah, bisa saling, ya pokoknya bisa lebih sabar dan lebih beriman, takwa buat kita sesama muslim ya. Oke, thanks for watching, semoga kalian terhibur, semoga kita mendapat pelajaran di lebih bermakna lah ya di reaction kali ini. Oke, thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Peace. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.